mereka itu tidak mengerti tentang kitab suci. Jadi sama seperti di dalam Lukas kata Tuhan Yesus, ya, atau Yohanes 5, orang yang tidak mengerti kitab suci, kamu sesat, kamu tidak mengerti kitab suci, itu kata Tuhan Yesus. Jadi tentang anak itu sudah dinyatakan jauh sebelumnya bahwa yang akan mengurapi yang Maha Kudus itu adalah dia juga. Jadi roh itu mengurapi baitnya, tubuhnya. Apa sesuatu yang sulit buat Tuhan yang adalah roh yang tidak terbatas itu mengurapi tubuhnya, mengurapi baitnya? Apakah sesuatu yang sulit? Itu yang saya ingin tanya ke kawan-kawan. Apakah sulit bagi Tuhan yang rohnya itu tidak terbatas lalu dia mengurapi baitnya, tubuhnya? Apakah sulit? Nah, kalau kita merujuk di dalam nubuatan, contoh ya, contoh seperti nubuatan di dalam Daniel. Oke, Daniel 9 ayatnya yang ke-24. Lawan ya. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan dan untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi yang maha kudus itu yang diurapi, Mesias itu adalah yang maha kudus, yang diurapi oleh Tuhan sendiri. Roh yang mengurapi tubuhnya, roh yang mengurapi baitnya. Nah, nubuatannya di mana? Yesaya 42. Ya, roh Tuhan ada padaku. Jadi semua itu harus tergenapi karena ada nubuatannya, ada petunjuk nubuatannya. Lalu untuk melihat itu seolah-olah ada 3, apakah Tuhan itu ada 3? Tidak begitu. Jadi Tuhan ibaratnya begini. Ada 100 orang di saat yang bersamaan di negara yang berbeda berdoa dan digenapi. Lalu Tuhan menghendaki. Apakah Tuhan ada 100? Karena hadir di dalam 100 orang yang berbeda? Tidak. Tuhan itu tidak terbatas, tapi penyataan dirinya dia menyatakan atas apa yang dia kehendaki. Nah, saat itu dia menyatakan ada suara, ada seperti burung merpati. Itu penyataan dia, tetapi yang bersuara kan dari surga. Apakah Yesus bersuara? Jadi kesannya Yesus juga bersuara, dari surga bersuara, lalu merpati bersuara. Enggak kan? Yang bersuara kan dari surga. Yesus diam aja. Betul. Jadi tidak sulit bagi orang yang memahami benar-benar Alkitab. Contoh ya, ini petunjuknya di sini. Paling besar petunjuknya itu di dalam Lukas 24, kita baca ya. Lukas 24 ayatnya ayat 44. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi. Nah, Yesus menegaskan bahwa harus digenapi semua yang tertulis, semua yang ada tertulis tentang aku di dalam Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Itu harus digenapi. Seperti apa sih nubuatannya? Nah, nubuatannya ya seperti itu. Contoh seperti di kitab Mazmur, hai anakku engkau kuperanakan hari ini. Lalu di kitab Mazmur lagi mengatakan bahwa Bapa mengurapi di Sion kuurapi rajaku, ya kan? Itu harus tergenapi. Nah, apakah itu pihak lain? Tidak. Yotevave berkata aku tetap dia. Nah, Yotevave kan roh. Nah, dia yang dimaksud aku tetap dia adalah tubuhnya, baitnya. Nah, orang kan berpikir, oh berarti kalau roh itu berubah, roh inkarnasi menjadi daging, sudah tidak ada roh. Tidak seperti itu. Ibaratnya kita tiup balon, di dalam balon ada udara, di luar juga udaranya nggak berkurang. Jadi teologi tentang Tuhan bukan seperti 10 bakpao diambil 5 sisa 5, tidak. Teologi tentang Tuhan kalau diibaratkan 10 bakpao diambil 5 tetap 10, nggak berkurang. Begitu. Ketika roh itu inkarnasi menjadi daging, roh itu tidak berkurang, roh itu tetap memenuhi alam semesta. Begitu. Jadi pada intinya jawabannya Bro Herdi menyatakan bahwa ajaran Trinitas yang dilakukan yang diyakini oleh Kristen berarti falseto atau sesat ya begitu. Ya, Trinitas yang menolak Yesus Bapa itu go to hell. Oh, ya oke, makasih. Pak Filipus. Dengar suara saya Pak Filipus. Berarti kehidupan ini Kristen ya? Ya, Kristen. Tritunggal apa seperti Herdi? Makanya dengar dulu saya omong. Oh, siap. Jangan marah tuh, siap.
Oke. Itu baca nama saya di situ roti kehidupan kan? Nah, itu berarti sumber kehidupan itu tuh. Itu kan tulisannya kan roti kehidupan kan? Suara saya dengar nggak suara saya ini? Ya dengar silakan. Nah, Ada suara Rico saya Dilon juga. Assalamualaikum. Terus muka saya ada berubah nggak? Muka saya di foto ini ada berubah nggak? Udah langsung aja. Apa yang Ya, mau Anda ini- sampaikan? Ya ini Iya, langsung pendahuluannya. Muka saya ada berubah nggak? Ada ganti nggak? Enggak kan? Suara saya tetap suara saya. Muka di profil saya tetap muka profil saya. Nama saya tetap roti kehidupan. Nah, begitu juga Tuhan. Lihat, mukanya nggak berubah. Namanya tetap itu. Suaranya tetap itu. Nah, itulah Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak bisa digambarkan dengan sebuah metode seperti Tritunggal seperti itu, tidak bisa digambarkan gitu. Jangan memakai, makanya saya sering mengatakan jangan memakai otak kamu membuat sebuah metode lalu kau sama-samakan dengan Alkitab. Karena seperti Bro Malikil bilang, Tuhan itu bisa menjelaskan dirinya sendiri gitu. Suara saya tetap roti kehidupan. Wajah di profil saya tetap roti kehidupan. Gitu. Dan nama saya juga tetap roti kehidupan gitu. Jadi kamu sorry biar tidak panjang lebar kemana-mana. Jadi kamu sepemahaman dengan Herdi kalau Tritunggal itu sesat. Wanas sesat. Gitu. Ya Allah bisa Atau menjelaskan berbeda? dirinya. Allah bisa menjelaskan dirinya sendiri di dalam Alkitab. Tidak perlu dijelaskan Enggak, dengan saya sebuah ingin metode. bertanya. Jangan kamu dipaksa, jangan ditekan, bro. Dia percaya satu Yesus itu pemahaman atau Bapa. tidak? Jangan Enggak ditekan. satu Dia pemahaman atau tidak? dia percaya Yesus itu Bapa. Jangan ditekan. Dia belum karena dia punya misi juga. Gak usah begitu, bro. Jadi kalau mau bilang Tritunggal, saya belum selesai sih sebenarnya. Kalau mau bilang Tritunggal, saya bilang itu hanya dibuat oleh bapak-bapak gereja. Seperti yang sebenarnya saya Oke. bilang. Oh, Itu hanya sama dibuat berarti oleh ya. bapak gereja. Berarti sama Bukan dong dengan dibuat Bro Herdi. oleh Allah itu sendiri ya sama. Saya bilang kami Oke, berpatok berarti pada Alkitab gitu. Allah tidak perlu dijelaskan oleh bapak-bapak gereja dengan sebuah metode. Ngaco itu. Oh. oke. Allah bisa menjelaskan dirinya sendiri siapa dia. Makanya tadi saya bilang nama saya tetap roti kehidupan. Foto saya tidak berubah. Suara saya juga tidak berubah gitu. Nah, itu Allah, dia Bapa itu sendiri. Suara, nama, foto, dia tidak berubah dari awal hingga kekal tidak berubah. Suara tetap suara itu. Nama tetap nama itu. Gitu. Jadi Tuhan tidak bisa dijelaskan dengan sebuah metode gitu. Makanya Berarti ketika kamu ada wanas yang ya? berdialog dengan saya, berdiskusi dengan saya, menggunakan persepsi orang ini berbicara ini, Pak siapa itu yang kemarin Bro Nandar bilang itu, Pak Bambang ngomong begini, saya nggak percaya gitu. Karena Allah itu tidak bisa dijelaskan dengan orang si Pak Bambang itu. Enggak. Allah bisa menjelaskan dirinya di dalam Alkitab gitu. Gitu. Mungkin gitu aja Pak Malik. Berarti roti kehidupan berarti roti kehidupan bisa mengaminkan atau mengiyakan kalau Allah itu tidak bisa diukur dengan metode apapun, berarti sama dengan Allah itu tidak bisa digambarkan dengan bentuk makhluk apapun, begitu. Ini. Jadi Allah itu tidak bisa disistematiskan oleh manusia. Tetapi dia sendiri bisa menjelaskan dirinya. Jadi bukan manusia, tetapi dia yang datang menjelaskan, ini aku loh. Ya kan? Makanya Yesus berkata tegas. Makanya Yesus berkata tegas, barang siapa, jika kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu tegas loh. Jadi dia di situ bukan ucup-ucup hanya dia seorang dia biasa, tidak. Itu berbicara tentang sesuatu penggenapan di dalam Yesaya 52 ayat 6. Saat itu umatku akan berbicara dengan aku. Ya. Iya, yang berbicara aku, iya, akulah dia. Jadi Tuhan itu menggenapi apa yang dia janjikan. Begini loh, kawan-kawan Tritunggal itu kan menolak bahwa Bapa yang menciptakan itu tidak mampu menyelamatkan ciptaannya. Nah, itu kan sebenarnya penghujatan loh. Serius, itu penghujatan di hadapan Tuhan karena mengkerdilkan, mendiskreditkan Tuhan. Tuhan yang datang merendahkan diri direndahkan lagi. Itu kejahatan di mata Tuhan. Loh, kok bisa? Bukannya penebusan? Yesus mati di salib itu penebusan. Iya, tetapi kawan-kawan Tritunggal kan menolak. Yang menebus itu bukan Bapa, tapi pihak lain. Itu kejahatan. Artinya kalau kawan-kawan Tritunggal begini, logikanya kan begini.
Manusia itu ditebus kan mereka percaya tubuh dan darah itu ciptaan. Nah, bagaimana tubuh dan darah ciptaan sedangkan tubuh dan darah itu yang menebus? Darah itu yang membuat kehidupan, tubuh dan darah itu yang membuat kehidupan. Logikanya tidak mungkin ciptaan menebus ciptaan. Nah begitu. Nah, sedangkan mereka tidak menyadari Yesus itu di dalam keberadaannya tubuh, dalam keberadaannya sebagai manusia, melalui tubuh dan darahnya memverifikasi dirinya Bapa. Mengapa demikian? Memverifikasi dirinya Bapa apa? Tubuh dan darahnya itu sumber hidup, sumber keselamatan bagi orang yang percaya. Nah, kalau Yesus tubuh dan darahnya adalah sumber hidup, sumber keselamatan, mengapa pula bukan Bapa? Sedangkan Bapa pengertiannya adalah sumber. Ayo. Nah ini, jadi orang itu kalau mau jadi Tritunggal itu wajib bodoh. Rata-rata begitu. Berarti Kalau Wanes gimana? Sama, orang itu mau jadi Tritunggal, mau Trinitas, mau Wanes, mau Unitarian, mau Triteus, itu wajib bodoh. wow. Amazing. Oke. Kita save ya apa namanya jawabannya. Aku baru tahu sih Herdi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu naikin aluan? Nanti kalau ngegantung dia izin sholat ini. Ngobrol santai aja kok. Nanti dia izin sholat ini bro. Aduh parah. Kalau Herdi saya sudah tahu dari dulu dia gitu. Evangelis. Nggak, maksudnya Herdi ini belajar dari siapa gitu loh. Makanya saya tanya tadi kamu tuh gereja apa? Jadi gini loh Herdi. Jadi gini loh. Saya kan mantan Kristen nih, mohon maaf ya. Dan itu pilihan saya tidak ada masalah dengan siapa pun termasuk Bro Kalau Herdi. bro itu mantan Kristen, artinya kan menolak Yesus, artinya menolak sang sumber hidup. Sama dengan kawan-kawan saya Tritung itu menolak kehidupan. Sabar. Saya lanjutin dulu lah pembicaraan saya. Oke. Saya kan mantan Kristen nih, terus masuk Islam. Dan mohon maaf saya dari karismatik ya, yang adalah Trinitas ya, kita Tritunggal ya, bukan Oneness, bukan apapun, tidak. Kita ya percaya Yesus Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bahkan baptisan itu tidak sempurna kalau tidak dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, apa namanya ya, sebagai seorang mantan Kristen gitu ya, saya melihat bahwa justru kan setelah sekarang ini saya masuk Islam, saya berdebat dengan para debator-debator seperti Rudi Yohanes, Luga Tambunan. Itu kan mereka orang-orang yang berseberangan dengan apa yang dikatakan Bro Herdi begitu. Justru sekarang saya setelah Islam, saya kok seperti bukan pasti seperti ya, tapi nyaris mirip loh, kita kok jadi seperti senapas begitu, seperti ya, kata seperti saya menggunakan tanda kutip, kata seperti senafas begitu dalam hal berteologi begitu, dalam hal berteologi. Jadi maksudnya saya mau bertanya ini, apakah orang-orang yang memiliki, ya memang sebenarnya sudah dijawab tadi oleh Bro Herdi ya, bahwa wajib bodoh ya untuk mengimani teologi ya seperti yang dikatakan Bro Herdi tadi ya, wajib bodoh begitu, wajib ya, bahasa kasarnya wajib nggak menggunakan akal lah begitu. Berarti mereka ini juga adalah orang-orang yang memang tidak menggunakan akal begitu, Bro Herdi, begitu maksudnya. Pertanyaan saya di situ. Kan ayat Alkitab tegas berkata di dalam Yeremia 4 ayat 22, sungguh bodoh dan tolol. Jangan pakai ayat itulah, Bang. Bukan. Kasihan mereka. Gini. Kasihan Bukan mereka. Gini. Prinsip saya kawan. Mending saya hakimi kawan-kawan Kristen dengan ayat Alkitab daripada nanti Tuhan yang menghakimi. Kalau mau tunggu Tuhan menghakimi nanti di neraka. Lebih baik sekarang dihakimi dengan ayat Alkitab, bergulat dengan ayat Alkitab, daripada nanti menunggu akhir zaman itu pasti dibuang ke neraka. Terlambat sudah. Tapi dulu saya mau terapkan itu sebelum saya murtad loh Bang. Saya mau terapkan itu, saya murtad. Sebelum saya mau alaf maksudnya. Nanti bro. Dulu saya mau terapkan itu ya. Saya sudah pernah ketemu dengan orang seperti ini, kemudian mengajarkan hal semacam ini. Tapi saya dianggap sesat Bang. Gimana? Dulu sebelum saya mualaf gitu loh. Ada sempat saya ikut persekutuan yang semacam ini Bang.
Oke, jadi gini bro, Saya ikut ekumene ya, persekutuan seperti ini, Iya. tapi saat saya praktekkan ini dan coba mendialogkan dengan para pemimpin-pemimpin saya begitu, atau orang-orang yang berkecimpung, para hamba-hamba Tuhan yang berkecimpung di pelayanan, saya malah dianggap sekte, saya malah dianggap bidat, dan bahkan saya tidak mendapatkan tempat di hati semua tempat. Bahkan di pelayanan saya dikucilkan, Bang. Ini akhirnya ya ujung-ujungnya saya mualaf begitu. Karena memang tidak ada tempat dalam agama saya sebelumnya untuk mengimplementasikan prinsip teologi yang seperti ini begitu. Nah, artinya bro itu lemah, setannya lebih kuat sehingga meninggalkan Yesus. Ya itu. Dia begini bro, kalau diskusi antara kekristenan, internal Kristen, itu bukan lagi berbicara tentang bendera-bendera ini, tetapi lebih kepada menjurus ajaran Bapak Surgawi vs ajaran Bapak Gereja. Itu di dalam internal kekristenan. Itu tidak bisa dibantah. Jadi ada yang lebih menjunjung tinggi Alkitab dan ada yang menjunjung ajaran Bapak Gereja. Jadi mana secara logika yang mana mau dipilih? Mau pilih Bapak Surgawi atau Bapak Gereja? Secara logika kan pilih Bapak Surgawi. Tetapi banyak orang-orang kekristenan yang rela menjadi bodoh hanya karena doktrin. Itu yang saya katakan, wajib bodoh kalau menganut soal doktrin Tritunggal, Oneness, Triteos, Unitarian, itu wajib bodoh. Oke, kita saya bungkus ya jawabannya Bang Herdi. Iya. Begitu ya. Jadi saya sebenarnya sudah, bagi orang Kristen, saya sebenarnya sudah sesat sebelum sesat begitu. Bagi orang Kristen ya, tapi bagi umat Islam ya tidak seperti itu dong. Beda lagi begitu. Tapi dulu saya ikut persekutuan semacam ini, saya malah tidak mendapatkan tempat, dan bahkan ujung-ujungnya saya dicekal dalam setiap pelayanan begitu. Karena ya mohon maaf, saya juga adalah pelayan yang aktif begitu di dalam pelayanan. Tidak mendapat tempat lah begitu. Jadi perkataannya